Wow, selamat pagi semua jemaat, brothers sisters. Sekali lagi thank you untuk song ministry kita. Kalian membuat kita terbang. Saya tadi lihat luar biasa, kalian menyanyi di hadapan senior-senior penyanyi kita yang hebat loh. Wilson Ichi ada di sana. Saya kira tadi kalian minder ada Wilson Ichi. Nah, kalian bawa mereka terbang. Dan ada John di situ, John Victor. Masih nyanyi dia kan, nyanyian hati. Sampai memang tadi panggil saya pendeta Bang John. Karena kalau dia panggil pendeta saja, John bisa maju. Gitu. Dan ada tadi pemusik kita Bang Edi di sana. Kalian bisa bikin Bang Edi tepuk tangan, itu luar biasa loh. Kan orangnya kan sangat marinir banget. Itu untuk tepuk tangan tuh goyang. Kalau goyang, tadi aku udah lihat di samping udah goyang dikit begini. Itu udah aman itu. Nggak ada kesempatan ngeledek kalau nggak di sini. Ada Kalince, thank you untuk semua brother sister dari Jakarta mengunjungi kami di sini. Kami merasa kami bukan orang yang tersisihkan ya. Ternyata mereka masih peduli sama kita di Bogor. Kan nggak apa-apa, ini keluarga, perasaan kan sah. Benar tidaknya kan nanti kita bicara. Terima kasih juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah. Kita selalu menyebut Bogor adalah faithful, fruitful family. Karena di sini kita menjadi keluarga yang membangun iman satu sama lain dan menghasilkan buah bersama-sama. Amin. Dan kita bersyukur ada satu sama lain di sini. Ini dari berbagai wilayah ada di sini. Jadi ini keluarga, kalau merasa kok dekat ya, kok ini ya, emang kita maunya begitu. Kalau kita tadi belum suka dekat-dekat, berarti masih bergumul dalam membangun keluarga. Nyindir aja dari tadi. Thank you untuk Ucok bahwa Komuni selalu bangga dengan Ucok. Tidak mudah yang dia lalui. Tapi saya suka kata-katanya tadi. Dia tidak pernah melamar pekerjaan. Tapi pekerjaan melamar dia. Itulah murid Yesus harusnya. Amin. Dan juga kalau belum bisa bangun pagi, belum siap bangun, jangan begitu. Jadi lupa khotbahnya apa. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Kau tetap Tuhan yang penuh dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan itulah Engkau desain hidup kami. Dan hari ini kami bisa bahkan menikmati hal-hal kecil dalam hidup, dan kami bisa merasakan kasih satu sama lain, bisa sukacita satu sama lain. Bahkan di atas segala persoalan hidup kami, damai sejahtera yang dari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu, setiap ucapan, perkataan, pikiran, perasaan yang Tuhan nyatakan. Untuk kami mengenal Engkau lebih dalam dan menumbuhkan iman percaya kami di atas seluruh persoalan hidup kami. Berkati kami, tuntunan Roh Kudus membimbing hamba-Mu, anak-anak-Mu, dan seluruh jemaat. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjut. Hari ini kita akan belajar lagi tentang saling menajamkan, dan ini adalah hubungan yang sehat yang didesain di dalam tubuh Kristus. Kita sudah belajar beberapa hal, dan bulan ini kita belajar yang keempat. Ada 4 topik yang akan kita belajar, dan ini topik yang ketiga. Kita akan belajar tentang work with wisdom, bekerja dengan hikmat. Kadang-kadang kita bisa bekerja dengan sibuk mencapai segala hal, tapi kita lupa ada hikmat di dalam itu yang harus kita jaga. Hikmat dunia akan memberikan hikmat kepada kita, tetapi ada juga hikmat Tuhan yang sebenarnya kalau kita pelajari, semua sudah ada. Saya baca kitab Amsal ya. Itu adalah, Amsal itu simpel kita mempelajarinya. Kalau kita belajar Alkitab yang lain, itu sepertinya langsung dari Tuhan dulu, ajaran dari Tuhan, baru kita praktekkan. Amsal itu seperti dibalik.
Dikumpulkan dulu hikmat dari kehidupan sehari-hari, kemudian di-compare kepada hikmat Tuhan, dan sesuai. Jadi banyak juga hikmat di dunia ini yang kita punya pemikiran terbuka, selama itu sesuai dengan Tuhan, dan itu kita pakai. Makanya untuk membaca kitab Amsal, kita harus pahami dulu, renungkan, baru lakukan. Baru itu berfungsi dalam hidup kita. Jadi ini adalah hal yang sangat praktis dalam hidup. Amin. Kalau kita suka quotes-quotes yang kutip sana, kutip sini Alkitab, yang bisa kita lakukan itu adalah kitab Amsal. Kita nggak bisa lakukan itu ke Matius, Markus, Lukas, karena itu harus kontekstual. Kalau Amsal dari ayat yang satu lompat ke ayat yang lain, berbagai hal. Kenapa? Karena Amsal lebih mendekati kepada peribahasa, nasihat, atau juga prinsip yang sudah teruji turun-temurun di dalam hidup. Kalau orang tua kasih nasihat kan nggak bikin poin 1, poin 2, poin 3, apa aja situasi itu. Makanya itulah kira-kira kitab Amsal. Dan kitab Amsal paling sulit bagi pengkhotbah untuk mengkhotbahkan. Karena dia bersifat prinsip, lompat sana, lompat sini, lompat sini. Tetapi kita bisa rangkai di dalam topikal. Amin? Kira-kira begitu. Itu udah kita bicara waktu di pertemuan pertama juga. Ini tema kita, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebagai jemaat Bogor, kita belajar 4 hal yang kita mau menajamkan dari kitab Amsal selama bulan Agustus. Dalam relationship, hubungan yang kita punya satu sama lain, menajamkan atau menumpulkan. Membangun atau menyandung. Kan itu yang kita mau bangun hubungan kita. Kemarin kita udah belajar di minggu pertama relationship. Dan minggu lalu, Mas Setia udah khotbah kepada kita. Perkataan yang membangun. Benar loh. Sekarang setiap saya dengar Mas Yok ngomong, saya ada hal yang terbangun dalam diri saya. Ada hal, Kak Lita lah yang mungkin ngerasain, dia yang lain. Saya lihat itulah transformasi dirinya Mas Yo waktu dia khotbah itu, stres dia khotbah itu kemarin. Bagaimana polisi perkataan yang membangun? Selama ini perkataan yang menghardik kebanyakan. Tapi dia belajar membangun. Lihat aja, kalau kalian nggak percaya, gampang kalau Mas Yo udah berubah membangun. Nggak usah tanya Mas Yo, lihat wajahnya Kak Lita, beres. Itu aja, karena Kak Lita nggak pernah bohong, apa yang di dalam itu aja dia. Cermin gitu, cermin. Itu yang bikin Mas Yo stres kadang-kadang juga. Dan kita hari ini akan belajar gimana tadi pekerjaan juga kita saling menajamkan seperti Ucok tadi. Kebayang nggak kalau seorang Kristen di pekerjaan jadi biang kerok? Masalahnya adalah inilah kasihan pengusaha di dalam ruangan ini selalu stres setiap kali dia mengangkat brother sisternya jadi karyawan. Karena kita nggak sampai ke sini. Kadang-kadang yang jadi masalah di kantor, brother sister sendiri. Itu kadang tidak profesional. Padahal kita punya seluruh hikmatnya di kitab Amsal. Dan minggu depan, kita akan belajar dari satu pendeta juga. Dia akan berbicara sukses. Wow. Dalam 4 minggu hubungan kita pulihkan, perkataan lebih baik. Hari ini kita punya sikap kerja yang bagus. Minggu depan udah sukses semua jemaat. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini mengandung kebenaran secara moral kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak Kristen hari ini ketika mereka susah, mereka berdoa, Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan melayani Engkau. Tuhan kasih pekerjaan. Apa yang terjadi? Bro, kapan ikut nyanyi di gereja? Oh, sibuk. Pekerjaan menghalangi dia sekarang melayani. Baru dia berdoa lagi, pekerjaan kan udah ada. Kalau saya punya pasangan hidup Tuhan, saya akan melayani Engkau. Tuhan kasih pasangan hidup. Setelah itu ditanya, bro kapan melayani? Iya bro, ini istri berantem mulu. Pagi-pagi ke gereja aja ribut, gimana melayani? Oke,
nggak melayani juga. Dia berdoa lagi, Tuhan pernikahan kami berkati dengan anak. Karena ketika ada anak nanti, kami akan bersyukur dan melayani Engkau. Bro, kapan melayani? Anak udah 3, bro. Wah, kita pun kaget, udah 3 anak. Baru kemarin ngobrol udah 3 anak. Dan terus anak. Setelah itu, belum juga melayani Tuhan. Kemudian mereka berdoa lagi, anak-anak saya dapat pekerjaan, ya balik lagi, udah tua. Setelah dipiwak, kita tanya, kapan melayani Tuhan? Ya bro, udah nggak ada energi. Yang penting masuk surga. Gimana ya biar lolos aja pintu yang sempit itu. Udah itu aja pekerjaan kita. Tapi dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Pertanyaan saya, upah hasil dari pekerjaan kita membawa kehidupan atau kematian hari ini? Ini hikmat yang kita harus belajar hari ini. Amin. Bekerja dengan hikmat, saya nggak baca semua, kita bisa baca sendiri yang di samping, saya baca yang di tengah. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Hukum Tuhan sejak Adam berdosa adalah kita harus berjerih lelah, cari nafkah. Cari nafkah itu kan kebutuhan. Itu jerih lelah, itu udah hukumnya. Tetapi untuk kita mencapai lebih dari nafkah, berarti jerih lelah, jerih payah. Bukan hanya lelah, jerih payah. Inilah yang orang hari ini nggak mau. Orang berpikir apa? Pensiun dini. Bebas secara keuangan. Tetapi apapun itu, orang bicara cerdas. Kita perlu kerja smart, bukan kerja keras. Saya percaya, hukum Tuhan, kita tetap butuh kerja keras walaupun kita smart. Ada hal-hal yang butuh proses dalam hidup, bukan instan. Ada proses. Makanya kita suka lihat orang, dia sukses dan terkenal. Tapi kita nggak pernah tanya berapa ribu tangga yang dia capai untuk sampai kepada titik itu. Dan kita suka di titik itu. Tapi kok kita nggak pernah di titik itu? Saya suka kalau tanya orang, siapapun saya tanya, Om, berapa tahun bisnisnya bisa ke situ? Saya lebih suka prosesnya. Kalau udah capai sana, itu kan hasil dari sebuah proses. Makanya disebut jerih payah. Tetapi ada keuntungan dari jerih payah. Inilah yang kita harus imani, hikmat kita sebagai seorang Kristen dalam bekerja. Apa yang aku lakukan ini tidak sia-sia. Ada yang melihat, ada yang Tuhan melihat, bos melihat, manajer melihat, masyarakat melihat, rakyat melihat. Tidak hilang sebenarnya. Amin. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Makanya saya pernah dihukum guru dulu. Dihukum saya karena salah di sekolah. Menulis 100 kali. Rajin pangkal kaya. Rajin pangkal kaya, rajin. Benar loh sampai hari ini. Saya nggak sampai pada kekayaannya. Hanya sampai di pangkalnya aja sampai hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur. Dan lelah juga di pangkalnya terus. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kita malas, kita pikir kita menikmati, padahal waktu-waktu tertentu kita harus terpaksa melakukan segala hal. Mana pilihan ada di kita? Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya rajin, makanya saya dapat damai. Saya buru dari tahun 2009 dan dapat 199 ada di hadapan saya. 199 ada di hadapan saya tiap hari. Tetapi saya nggak pernah buru. Waktu saya buru 2019, 2010 langsung dapat. Karena saya pemburu. Saya nggak mau malas. Kalau dia bilang tidak, kenapa tidak? Kalau dibilang saya miskin, apa masalahnya dengan orang miskin? Kalau dibilang susah, loh apa susahnya bagi kamu menerima saya? Jangan bilang tidak, karena kamu akan menyesal seumur hidup. Itu saya bilang, saya melindungi kamu, jangan buru-buru bilang tidak, nanti kamu menyesal.
Kalau kamu bilang tidak 3 kali, saya akan datang 4 kali. Kalau kau bilang 4, saya akan datang yang kelima. Kamu mau buat proses ini lebih payah atau lebih mudah? Karena 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Amin. Itu Amsal. Benar nggak? Pakai Amsal. Jangan buat puisi-puisi yang di copy paste dari Google. Nggak masuk. Nggak masuk, udah ada di Amsal kalau mau. Waduh, soalnya modal saya cuma firman Tuhan. Makanya damai berdoa. Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada. Itu doanya terus. Tapi doa saya, kehendak mulai yang jadi. Kira-kira yang Tuhan support siapa? Kehendaknya. Bukan kehendak saya sama dia, Tuhan, kehendakmu. Tuhan aja jawab saya. Oh iya. Udah, gak bisa lari. Ya, tapi saya juga tetap bangun pagi jam 5. Karena membangun rumah tangga. Lihat, ini pengamatan dari orang berhikmat. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Inilah hikmat dari pengamatan sehari-hari. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita pikir ketika kita enjoy, kemiskinan itu datang pelan. Enggak, justru kemiskinan datang menghantam kita terus. Menghantam kita terus. Kenapa orang selalu merasa sulit dalam hidupnya? Karena dia dihantam keadaan terus. Kita tidak berubah menjadi kita yang menyerang keadaan. Kita yang diserang, sasaran tembak terus. Capek hidup. Makanya kita reaktif kebanyakan. Kita pikir kalau kita duduk begini, kemiskinan juga duduk. Tidak. Dia menyerbu kita, menyerang kita. Berarti keputusan untuk malas adalah keputusan untuk miskin. Kalau Amsal bicara miskin, dia tidak hanya bicara uang miskin. Kemiskinan terbesar dalam hidup manusia adalah kemiskinan karakter. Bukan, kalau kemiskinan uang mah gampang. Di Indonesia kemiskinan uang udah aman. Tinggal baca undang-undang. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Udah aman. Datang menyerbu kita. Ini berbicara tentang attitude. Apa attitude kita hari ini? Adalah pilihan kita. Kerja keras atau kemalasan. Jangan salahkan, tidak ada fasilitas. Waktu kita dapat jatah yang sama, kesempatan juga kita semuanya dapat yang sama. Tetapi yang membedakan adalah kerja keras atau kemalasan. Menunggu atau menyerah. Amin. Untung nggak diajarkan sister single untuk menyerang brother dapat pasangan hidup. Tapi sister lama-lama stres, kok nggak diserang-serang nih bang. Bang John, kok nggak diserang? Udah di sini terus, nggak diserang itu. Waduh, saya bilang, aku pun malu jadinya, aku bilang. Keluar bataknya. Itu. Masa datang brother ke saya curhat, bro sister itu kayaknya nggak buka hati. Lah kalau saya yang maju, dia buka hati buat saya. Kalau kamu yang maju, dia buka hati buat kamu. Itu persoalannya. Benar nggak? Benar nggak sister? Kan kalau saya maju buka hati buat saya, kan cilaka punya. Ini kamu brother single, ingin saudari, kamu yang maju, buka hatinya. Amin. Wah, minggu depan dating akan banyak terjadi. Karena brothernya tidak lagi malas. Serang terus. Kalau kamu udah serang, sisternya nggak buka hati, tinggal enak damai ngomong, kamu bebal. Kan selesai masalah. Sekarang damai mau ngomong apa pun nggak diserang bang. Orang nggak diapa-apain gitu kan.
Tapi kalau kamu udah lakukan itu, sisternya nggak terima, tinggal ngomong ke saya, ngomong ke Damai. Damai bilang, kamu bebal. Selesai, ada hikmatnya lagi untuk orang bebal. Amin, kita lanjut ya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dia tidak mencari itu, dia terus cakap di dalam pekerjaannya. Dia terus cakap, lebih bagus, lebih bagus. Kalau kita dipercaya satu hal, lebih bagus. Mau cleaning service, bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Wow. Tidak ada pekerjaan yang hina dan sekuler. Di mata Tuhan, satu-satunya pekerjaan sekuler adalah kalau itu bikin dosa. That's it. Itu aja yang sekuler bagi Tuhan. Pekerjaan apapun bagi Tuhan, kalau itu tidak bikin kita dosa, itu adalah persembahan buat Tuhan. Amin. Jangan mengeluh, ada orang mengeluh, pekerjaan saya berat. Jangan bilang pekerjaan, hidup ini udah berat. Lihat kamu aja udah berat rasanya. Ada orang bilang, aku nggak pernah bikin masalah. Kita lahir aja udah sebuah masalah. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ini di jalan pintas ya. Di ujungnya, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kenapa orang hari ini tidak berani benar? Karena itu menyelamatkan saya. Cuma satu mungkin. Kenapa orang nggak mau benar? Karena dia nggak berpikir, mungkin nggak masuk di dalam memorinya tentang keselamatan. Mungkin yang masuk di memorinya hanya kekayaan. Kami orang Batak, disebut 3 sukses untuk orang Batak. Kekayaan, keturunan, kedudukan, atau kesuksesan. Nggak ada keselamatannya, itu masalah itu. Harusnya 4K. Iya kan? 4K. Kalau tambah keamanan jadi 5K. Itu masalah. Tapi bagi orang Batak, semua orang Batak tahu dia lahir, dia harus mencapai itu sukses. Dari mana kita tahu? Karena di peti mati pun nanti, dia capai 3K itu atau tidak, itu posisi dia di peti mati. Kalau di peti mati begini, itu udah ketahuan, gak usah diomongin, berarti ada paling tidak salah satu dia belum capai. Udah, itu nanti dikuburnya pun cepat itu. Tapi kalau dia di peti mati udah begini, itu pesta itu, berarti dia udah mencapai segala hal. Buat apa kalau dia nggak selamat? Ada wisdomnya di Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Wow. Berapa banyak orang hari ini mempunyai segala hal. Di akhirnya hilang juga. Akhirnya cerita lah, dulu saya pernah begini. Akhirnya kita bersyukur yang nggak pernah. Apa yang mau hilang? Bersyukur dong nggak punya apa-apa. Nggak ada yang mau hilang juga. Tapi dikatakan ini adalah hikmat yang dilihat oleh orang-orang berhikmat. Amsal itu adalah kumpulan dari orang-orang berhikmat yang mendunia, yang teruji dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Makanya saya quotes-quotes di Google itu nggak tahu saya. Seorang bikin quotes ya, yang pertama saya tanyalah quotesnya siapa, dan saya cari hidupnya. Ada bikin quotes bagus, hidupnya juga berantakan, nggak ada value dirinya. Ngapain saya ambil itu? Makanya saya hati-hati di dalam khotbah saya nggak pernah kutip quotes dari dunia. Dan saya percaya quotes Alkitab lebih hebat dari itu. Teruji. Amin. Mari kita lihat. Ini yang menarik lagi. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Tuhan tidak anti loh kita dapat kekayaan besar. Tetapi pertanyaannya begini, ketika kita mencapai kekayaan besar, di atas itu ada lagi nama baik. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Amin. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau kita mengerti ini aja, hebat banget. Semua orang yang paling mencapai kekayaan dan kesuksesan terhebat di dunia, mereka pasti terakhir bikin charity atau foundation. Kenapa? Waktu mereka mencari sukses, kekayaan, whatever lah, kedudukan tadi yang disebut,
Tetapi apa signifikannya bagi peradaban ini? Apa yang dia akan legasikan? Apa yang dia akan tinggalkan? Nama baik ujungnya kan? Karena bisa jadi kalau nama baik itu kan hal hilang dalam satu kasus pun hilang itu. Satu kasus selesai. Nama baik lebih berharga. Inikah hati kita murid-murid Yesus? Tidak melarang kita kaya seperti apa, tapi ada hikmat yang menjaga kita. Walaupun kamu dipercayakan Tuhan seberapa hebat, Tuhan jaga itu justru bilang nama baik. Capeklah itu juga, tapi nama baik di akhir. Amin. Makanya dia main dikasihi orang. Ini hikmat yang kita perlu menajamkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Amin, brothers sisters. Tidak anti Tuhan dengan kekayaan. Karena itu dari dia juga. Tapi dia bilang nama baik. Wow. Tapi hebatnya adalah nama baik. Tidak hanya berlaku kekayaan dulu baru ada nama baik. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, semua kita bisa punya nama baik dalam keadaan apapun. Itulah yang terpenting. Hikmat yang Tuhan buat supaya terjaga hidup kita. Amin. Yang kedua adalah attainment, pencapaian. Yang kita mau capai tertinggi dalam hidup kita, kehormatan atau kekayaan? Harusnya kehormatan. Kenapa kehormatan? Tadi Ucok singgung. Hidup kita sebagai Kristen hari ini, membangun atau menyandung. Kalau seorang Kristen hidup tidak terhormat dalam segala hal, berapa banyak kita buat Yesus seperti produk gagal dalam hidup kita. Padahal bukan Yesusnya tidak berkuasa, tapi kita yang menutupi itu. Kehormatan. Amin. Itu penting. Kumpulan orang-orang terhormat. Kita lanjut ya. Ada lagi wisdom satu lagi. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Nah, ini makin bingung kita. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ini kita relate banyak. Hemat, apa kalau hemat apa ya? Hah? Hemat pangkal kaya. Pangkalnya juga. Ada orang yang menyebar malah bertambah. Ada orang kikir dan pelit. Dihitung. Ada orang hari ini, bukan hanya pelit ke orang lain, pelit kepada dirinya. Ada juga. Ada. Pelit. Khawatir. Besok makan apa? Padahal dia udah lewati 40 tahun, makan terus. Tapi masih berpikir besok makan apa, kan bingung kita. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukan. Disinilah konsep kita tentang harta. Harta adalah kita pikir milik kita, bukan. Harta itu milik Tuhan. Dipercayakan kepada kita, kita kelola itu. Makanya hari ini banyak orang susah memberi. Kikir, pelit. Saya mau kasih tahu, ada ayat ya, orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Tetapi menarik lagi, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Wow. Berapa banyak hari ini orang, ini adalah kenyataan dalam hidup. Bagaimana orang mencapai karir, sukses, bikin proyek gini-gini, tetapi keluarga telantar, nggak ada waktu dengan anak dan istri. Rumah tangga kacau. Di titik puncak karir, keluarga kacau buat apa? Itu nggak berhikmat namanya. Bahkan waktu diulangi, udah nggak bisa. Kenapa? Karena waktu anaknya bertumbuh dari kecil, papa tidak ada di sana. Kita nggak bisa rapel kasih kepada anak kita. Anak kita butuh dikasihi di semua stage hidupnya. Bukan berarti hari ini orang tua ketika aku sukses, jawaban orang tua selalu apa? Papa kan bekerja untuk kebaikanmu juga. Anaknya pun bingung kebaikan yang apa. Akhirnya karena papa tidak punya waktu Senin sampai Sabtu dengan anak, hari Minggu adalah waktu papa menyuap anak. Bukan menyuapi makanan ya, menyuap anak. Cara nyuap anak apa? Kasih semua keinginannya. Akhirnya dia menjadikan anak seperti dia juga, yang loba juga suatu hari nanti. Dia nggak punya hubungan. Saya tidak mau itu. Saya melayaninya.
Anak saya Kia itu kan sama Deo, walaupun mereka cowok, kita sama Dame selalu didik mereka dari kecil untuk bisa mengeluarkan perasaannya. Karena papanya dulu 21 tahun gak bisa mengeluarkan perasaan. Saya menghadapi segala hal dulu dengan tinju. Sakit di sini banyak. Dia selalu bilang, dia kan ngomong ke saya. Kalau dia udah ngomong begini lagi di mobil, Papa hari ini sibuk. Waduh, itu. Papa hari ini sibuk. Saya bisa nggak bikin alasan? Bang, Papa sibuk untuk melayani orang-orang lo. Pelayanan lo. Membantu orang. Si itu. Tapi dia bilang, Papa sibuk. Saya bilang, oke. Kita akan atur waktu. Ngobrol kita. Paham. Itu mengajarkan saya. Seberapapun tanggung jawab seorang pendeta dalam pelayanan, dia harus tetap hidup dengan hikmat. Tuhan percayakan anak, Tuhan percayakan jemaat, Tuhan percayakan istri, Tuhan percayakan banyak hal. Kita harus punya hikmat atas semuanya itu. Amin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, kalau kita mau membuat Tuhan berhutang kepada kita, ketika kita punya mengasihi orang yang membutuhkan. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Kalau kita renungkan 5 ayat ini aja ya, ini akan change a lot gitu loh, mengubah banyak mindset kita dan langkah keputusan kita menjadi sangat bijaksana. Amin. Yang ketiga yang kita belajar adalah dikatakan di sini. Tadi bukan kita mengambil buat diri kita segala hal, kita bekerja buat lagi bukan diri kita, tetapi untuk kita juga memberkati orang lain. Ada doa, saya suka doa ini. Ini doa yang orang telah mengalami begitu banyak hidup, dan dia membuat doa ini dalam hidupnya sebagai keseimbangan, kestabilan dalam hidup. Dikatakan gini, Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Gak gampang ya kalau bekerja di dunia ini dengan jujur. Gak gampang, dia tahu sulitnya hidup di tengah dunia yang korup ini. Tapi dia juga minta kepada Tuhan, aku mau Tuhan jujur benar. Tapi jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Hebat, dia waspadai karena dia tahu resiko dua-duanya yang dihadapi. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini orang yang mengerti. Kalau dia memiliki sesuatu, dia juga ingin menikmati itu. Karena banyak orang hari ini memiliki banyak, tapi dia nggak punya menikmati itu. Kita suka bercanda ya, karunia memiliki atau karunia menikmati. Lebih malang dari dua-duanya, udah nggak punya, nggak bisa menikmati juga. Itu udah apes banget itu. Udah. Tapi ayat 9 dikatakan ini hikmatnya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Bukankah ini orang yang sukses, yang dia punya dapat segala hal di dunia? Dia tidak butuh Tuhan, dan dia menjadi Tuhan. Ini bukan tentang skala besar kecil. Kita pernah punya itu semua. Saya pernah ada titik dalam hidup saya, di mana saya galanya oke, saya nggak butuh Tuhan. Tapi waktu saya dihancurkan Tuhan, saya butuh Tuhan. Dan itu mengubah saya. Tetapi diseimbangkan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Dan mencemarkan nama Allahku. Karena ada orang juga karena kemiskinan, dia menjadi mengutuki Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dua-duanya berbahaya sebenarnya. Bukan berarti orang yang miskin akan lebih mencari Tuhan, orang yang kaya akan lebih kehilangan Tuhan. Bukan itu hikmatnya. Ada hal-hal di dalam keduanya. Kalau dua-duanya itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Itulah. Kita suka kutip ayat. Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Betul ya? Dan kita bilang, aku nggak mau kaya kata orang miskin. Nanti nggak masuk kerajaan surga. Ayat kan nggak lebih sadis kalau Tuhan bikin di situ. Orang miskin susah masuk surga. Kalau orang kaya dikatain masih ada harga dirinya. Kalau orang miskin lebih susah lagi sebenarnya. Ini kita lihat.
Intinya bukan tentang kaya dan miskin. Tetapi di dalam keadaan kita hari ini, nama Tuhan dimuliakan nggak? Nama Tuhan dipuji nggak? Dengan apa yang kita punya. Amin. Yang ketiga adalah attribute. Kerja kita hari ini menghasilkan karakter enggak dalam diri kita. Itu yang lebih penting. Bagi Tuhan. Karakter apa? Kemurahan hati harusnya kebentuk. Kenapa? Ketika Tuhan berkati kita, bukannya kemurahan hati itu makin mudah harusnya. Tuhan bless terus. Kita kasih. Kita makin ini. Bukan keserakahan. Tapi hari ini, orang kan lihat begini. Mumpung lagi peluang terbuka, kita sikat dulu. Kan itu keserakahan. Itu Amsal di perjanjian lama. Di perjanjian baru dikatakan. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya baca ayat ini ya. Tujuan Tuhan membenarkan kita dari dosa kita, menguduskan dari dosa kita, menebus dari dosa kita tadi komuni. Supaya Yesus jadi hikmat kita loh. Jangan hikmat dunia lagi. Pakai hikmat Yesus. Itu jadi sekarang hikmat dari Salomo, ada Agur, siapa orang-orang di Amsal beberapa itu. Tapi dikatakan hikmat kita sekarang Yesus. Hikmat Yesus lebih simpel dikatakan. Ini Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ini hikmat dari Yesus. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wow, apapun pekerjaan kita yang dipercayakan hari ini, walaupun mereka bos kita di dunia, siapa bos yang sesungguhnya? Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui perusahaan itu. Tuhan memberikan kita upah melalui bos itu. Jadi jangan komplain terus ke bos itu. Saya hargai Ucok dalam hal ini. Perusahaannya bangkrut, whatever lah, nggak dibayar ininya banyak. Sampai hari ini nggak dibayar. Ucok. Dibohongin, di ini, tapi Ucok tetap. Dibilang Ucok mengundurkan diri dengan resmi, nggak diterima. Alasannya apa? Berikan dulu stok opnam, beresin. Diberesin Ucok, stok opnamnya semua dirapiin. Kasih ke dia. Bosnya janjikan, udah, itu mobil buat kamu dibawa Ucok. Sampai hari ini BPKB-nya pun nggak dikasih. Mobil itu di sana. Gajinya belum dibayar berapa banyak. Tapi dia tetap lakukan benar bagian dia. Dia izin. Oke, kalau begitu aku mundur dan aku mulai usahaku. Ucok tidak berubah, tetap sikap yang sama. Mulai usaha di umur dia. Anak lagi butuh biaya. Lakukan, Tuhan berkati usaha. Kenapa? Karena ini tentang attribute. Ini bukan tentang bisnis, ini bukan tentang kekayaan, ini bukan tentang pekerjaan. Karakter adalah karakter, amin. Ucok adalah Ucok, tidak diubah oleh pekerjaan, tidak diubah oleh situasi. Itulah Kristen. Dan dia sadar bosnya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau melalui itu, melalui yang lain masih bisa dibuka banyak hal. Amin. Bukankah Tuhan memberikan kita tempat ini dengan cara yang ajaib? Kita nggak pernah tahu siapa yang bayarin kita di tempat ini. Tiba-tiba kita ada di sini. Kita nggak ada uang satu peser pun keluar untuk ini seperti ini. Karena Tuhan adalah Tuhan. Kalau saya, prinsip saya sama damai selalu begini. Kalau saya minta tolong ke orang, ya saya minta tolong. Kalau orang nggak tolong, saya minta ke Tuhan. Udah itu aja. Simple kan? Kalau nggak dapat dari manusia, jangan kecewa. Dapat dari Tuhan. Amin. Bekerja dengan hikmat. Seluruh yang kita kerjakan, hasil lahirnya harusnya attitude. Kita punya attitude. Kerja keras, membuang kemalasan. Ini nggak bisa lagi ditawar. Nggak ada diskon untuk ini, nggak ada promo. Attitude kerja keras. Hasil tidak akan bohong terhadap usaha.
attainment, pencapaian kita lah beyond kekayaan, tapi kehormatan. Amin. Attribute, kemurahan hati. Jangan kita menjadi orang serakah. Karena ada jatah orang di sekitar kita dalam setiap yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bulan ini, kita ngobrol satu sama lain, spend time satu sama lain, duduk saling menajamkan. Iya ya bro, aku attitude-ku kadang-kadang gini. Gimana belajar dari orang-orang yang sudah punya attitude yang bagus. Ada orang, iya saya dari keluarga yang dulu dididik. Mungkin uang adalah attainment atau achievement dalam doktrin keluarga kita. Enggak apa-apa. Mari kita berubah. Bagaimana ya bro? Biar saya lebih mengakar di saya kehormatan daripada itu. Kan kita banyak di sini inspirasi. Attribute. Ada orang yang kita lihat, yang orang apapun keadaannya ya, integritasnya selalu terjaga. Mari kita sebentar. Semua itu ada di dalam ruangan ini. Amin. Mari berbagi satu sama lain. Amin. God bless with faith, love, and hope increasing. Tetap di dalam segala keadaan kita, iman, kasih, pengharapan kita terus bertambah ukurannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur, memuji Tuhan, dan kami mau menghitung hikmat sebagai berkat Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, percaya pada hikmat. Semua sudah ada di firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk tidak mencari hikmat-hikmat dunia yang belum teruji. Bantu kami bertumbuh. Anak-anak-Mu di tengah pekerjaan mereka. Supaya mereka membawa nama-Mu di sana. Seperti janji-Mu Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.